Halo semua, and welcome to Ikrut Decode. Nah, di dalam Ikrut Decode ini, Ikrut akan mengundang seorang profesional yang udah berpengalaman panjang untuk sharing tentang semua skills dan pengalaman yang telah mereka lakukan selama bekerja di bidangnya nih. Nah, pada kesempatan kita kali ini, tim dari Ikrut Decode telah mengundang seorang yang sangat luar biasa dan Seno Adi Nugroho, Senior Principal Product Manager di Ikrut. Halo Pak Bos. Nggak di mana-mana kita ketemu lagi. Halo Pak Aldo, halo semuanya. Halo, oke. Jadi gini, Seno ini adalah dulunya nih lulusan dari Software Engineering Universitas Trisakti. Terusnya lu sempat magang ya, terus akhirnya lanjut jadi developer di Kaskus selama 5 tahun. Berarti lu dari Iya, tuh. Oke, berarti lu agak lumayan dari awal nih seharusnya di Kaskus ya 5 tahun. Terus akhirnya lu memutuskan untuk pindah ke tim produk dan jadi Principal Product Manager selama 3 tahun sebelum akhirnya nyangkut di Ikrut menjadi Senior Principal Product Manager nih. Betul begitu Bapak Seno? Iya. Tapi Oke. awalnya bukan prinsipal, awalnya tetap jadi product manager dulu. Jadi masuk ke dalam satu tim product manager aja sih. Oke, nah ini juga mungkin bisa jadi salah satu bahasan kita nih, apa sih bedanya prinsipal dan PM yang nggak ada prinsipalnya gitu kan. Mungkin buat orang-orang yang bukan di bidangnya agak apa sih bedanya gitu kan. Oke, nah jadi sebenarnya tema kita kali ini kita akan ngebahas tentang technical skill untuk seorang product manager. Apakah seorang product manager itu harus ngerti coding? Mungkin gampangnya kayak gitu kali ya. Nah, buat teman-teman dari Ikrut TV yang pertama kali nonton Ikrut Decode, sebelum lanjut nonton nanti jangan lupa untuk subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di bawah, nanti kita akan minta Seno untuk bantu jawab di sana. Dan juga nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi agar supaya tidak ketinggalan video-video keren dari Ikrut TV selanjutnya. Keep on watching. Oke, pertanyaan pertama nih. Sen, mungkin lanjutin yang tadi dulu kali ya. Sebenarnya apa sih bedanya principal PM sama PM yang nggak ada prinsipalnya? Iya, basically kalau PM itu sebenarnya kan berawal dari berawal dari sebuah apa ya, kayak misalnya lo punya satu konsep, misalnya lo mau nge-build sesuatu gitu ya, lo mau nge-build sesuatunya itu punya goal, certain goal gitu ya. Nah, untuk membedakannya itu sebenarnya bisa jadi goalnya itu bisa multiple untuk seorang principal. Misalnya lo punya produk Ikrut TV gitu, terus punya produk Ikrut Media gitu. Seorang principal itu harus bisa menentukan goal dari multiple produk tersebut dan dan mencapai goal itu. Jadi bedanya adalah dari segi skopnya juga akan lebih besar ke si principal pastinya. Tanggung jawabnya ya, responsibility-nya dari sebuah atau multiple produk. Oh, oke. Jadi in a way sebenarnya Yang kalau paling bisa dilihat tuh sebenarnya dari situnya. Oke, prinsipal gampangnya mungkin produknya banyak, sedangkan kalau PM fokus ke satu produk aja gitu. Iya, tapi kalau dari segi teorinya banyak ya di luar tuh macam-macam, dan berbagai perusahaan juga beda-beda sih yang menentukan responsibility-nya. Oke. Jadi kalau begitu sebenarnya mungkin beranjak dari PM dulu, baru nanti bisa naik jadi senior atau principal PM. Nah, untuk jadi sebelum jadi PM nih, sebenarnya basic apa sih yang harus, misalnya let's say gue punya sebelum gue bisa jadi PM. Ini kita ngomongin di PM untuk tech company gitu ya. Nah, apakah gue sebagai gue yang sekarang gue harus bisa atau ngerti software engineering untuk bisa jadi PM, atau nggak harus juga nggak apa-apa sebenarnya? Iya,
berarti itu lu ngomongin background lah ya sebenarnya ya. Betul. Background ya. Kalau di zaman gua dulu, gua kan lahir di zaman kalau di zaman gua kuliah itu tahun 2004 awal kuliah, dan lulus itu sekitar 2009. Nah, di zaman itu product manager itu belum terlalu favorit atau belum banyak lah ya gitu, karena startup juga masih dikit gitu, dan kalaupun ada dia hanya mencakup sebuah project. Jadinya dulu masih belum ada gitu. Tapi kalau gue sendiri itu dulunya adalah seorang developer, jadi gue dulu web developer di Kaskus waktu itu. Nah, jadi dari situ dari situ berangkatnya. Nah, mulai agak-agak terkenal PM itu. Gitu. Mulai ada tuh nama-nama PM segala macam, dan responsibility-nya juga udah makin kesini makin jelas. Gitu. Nah, terus nanti setelah itu baru gua mencoba masuk ke product manager. Dari situlah. Oke. Berarti kalau lu sendiri ya mungkin lu ada sedikit background dari developer untuk jadi PM sekarang. Ada ini nggak sih kayak untung gue untung gue ngerti sempat jadi developer nih, jadi gue agak sedikit ngerti tentang PM. Atau sebenarnya itu nggak jadi software engineer atau nggak jadi developer juga nggak apa-apa sebenarnya? Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Gue juga punya banyak sebenarnya selama gue jadi PM itu gue banyak sekali nemuin teman-teman gue juga yang backgroundnya kalau boleh gue sebutin itu backgroundnya dari desain, banyak sekali juga yang di backgroundnya dari bisnis analis, ada juga bahkan yang bukan technical support, dia itu seperti CS lah, customer support gitu juga. Ada yang mau masuk ke yang jadi PM. Terus teman-teman dari lulusan terutama yang SI ya, kalau misalnya di jurusan itu di kampus itu teman-teman SI itu biasanya tujuannya adalah ya udah jadi product manager. Jadi bukan seorang developer aja yang bisa jadi product manager sih. Kalau dari perspektif gue ya, dari pandangan gue ya nggak cuma developer yang bisa jadi product manager. Tapi ada keuntungannya nggak sih kalau lu sempat jadi developer atau lu ngerti atau lu pernah kayak kuliah SI atau computer science sebelum lu akhirnya jadi PM? Iya, pastilah ada keuntungannya. Mungkin bisa dibilang lebih besar keuntungannya ya, karena gini, apalagi kalau lu pindah jalurnya atau change karirnya itu di dalam satu perusahaan itu. Jadi maksud gua lagi kerja gitu di dalam satu perusahaan itu, terus sebagai developer, terus lu pindah switch ke product manager gitu. Itu keuntungannya lebih besar. Kenapa? Karena kan kita itu kan berhubungan banget nih sama developer. Yes. Gitu. Jadi secara kita punya plan, kita punya priority, kita punya requirement, itu semua dekat banget sama developer. Nah, kita dengan background developer itu lebih mudah ngerangkai flow atau requirement-nya gitu, atau possibility-nya lebih mudah ngerangkai di awal gitu, dibandingkan mungkin sama seorang desainer, seorang bisnis gitu. Nah, jadi kita ngerangkainya tuh bisa lebih mudah, dan karena kita seorang developer, komunikasi yang paling penting, komunikasi ke developernya itu lebih enak. Apalagi kalau itu mantan temen ya, kita kan dulunya kan, jadi sepikiran. Oke, udah bro lah ya. Iya. Oke, terus sepengalaman lu nih, lu kan udah panjang banget, udah 3 tahun di PM Kaskus, terus sekarang di Equity udah 2 tahun lebih gitu kan, udah 5 tahun lebih lah jadi PM.
Pengalaman lu as a PM, mindset apa sih yang kayak lu harus punya banget no nego as a PM? Mindset ya. Mindset yang harus ada itu adalah sebenarnya mindsetnya itu harus selalu data centric. Maksud gue adalah apapun decision yang lu lakukan nanti, apapun yang lu buat nanti, gampangannya ya, itu harus based on data. Itu harus selalu emas, ibaratnya harus dimiliki sama seorang PM gitu. Nah, satu lagi customer centric. Jadi kenapa customer centric? Karena lu harus tahu market. Ya, lu harus tahu market dan lu harus evaluasi market itu sebelum lu ngelakuin apa-apa. Dimanapun kantor lu, dimanapun perusahaan lu, ya lu harus tahu market. Jadi satu data centric, yang satu customer. Nah, keduanya itu bisa jadi nanti bertabrakan. Nah, disitulah adanya decision making yang lu harus. Nah, lu ada kayak contoh nggak sih San, kayak data lu bilang lu harusnya A, tapi kalau misalnya lu kayak get back to your customers nih, mereka kayak apaan sih A, kita perlunya B gitu, atau ada kayak sampel nggak? Apa ya, di kantor gue yang sekarang ini aja deh, gitu. Misalnya kita mau buat suatu landing page nih ya. Suatu landing page yang menjelaskan homepage lah ya, yang menjelaskan kalau perusahaan kita ini apa gitu ya. Nah, untuk sebagai data center, kalau misalnya lu seorang data yang paham akan keadaannya sekarang, datanya adalah sesuai dengan data user itu akuisisinya bagus saat dia misal aja ya, saat dia udah scroll ke bawah 2 kali gitu. Ya, jadi informasi lo tuh dapat banget gitu. Nah, sesuai data lo tahu dengan hal itu. Jadi yang lo perbaiki ya udah di bagian situ aja misal, sehingga lo bisa dapat acquisition dengan register, dengan biar itu. Tapi di satu sisi, di sisi customer nggak suka dengan adanya bagian yang kita rubah itu. Nah, jadinya tuh agak-agak bentrok gitu. Ada decision di mana kita ngambil jalan tengah, solusinya apa? Misalnya solusinya straight to the point aja, kita nggak perlu panjang-panjang sampai scroll 3 kali misalnya gitu. Kita langsung aja kasih button register di itu. Yang kayak gitu-gituan sering sekali terjadi, tapi karena kita communicate well dengan tim kita, dengan beberapa misalnya kita punya stakeholder dan beberapa feedback juga, jadi kita bisa jadi satu. Jadi intinya lu terlihat sepertinya kecil ya. Terlihat sepertinya kecil kan, kayak lu naruh satu button tengah udah gitu. Tapi satu button di tengah itu kalau lo lihat itu jadi represent goalnya itu tadi. Prosesnya panjang juga lah ya tadi di belakang itu semuanya. Prosesnya itu panjang. Banyak pemikiran, feedback gitu. Tadi kan dari tadi lu sempat juga mention nih, kalau PM itu akan sangat banyak banget berhubungan dengan tim engineering. Dan mungkin dalam kasus lu agak lebih gampang karena lu sebelumnya tuh anak developer nih, lu ngomong bahasanya anak developer nih udah paham gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya orang PM ini itu backgroundnya bukan dari developer, let's say kayak tadi bilang bisnis atau analis atau desain bahkan. Terus sejauh apa seorang PM yang backgroundnya atau pengalamannya non-developer ini
harus bisa memahami kayak bahasa-bahasa yang teknis atau jargon-jargon engineering gitu, kayak JavaScript lah, pop-up atau enggak ngerti lah gue bahasa-bahasa itu. Iya, kalau ngomongin itu sih mungkin lebih tepatnya seberapa dalam sih lo harus mengenal ya teknologi, atau seberapa dalam lo harus ke dalam tech areanya gitu kan. Kalau menurut gue PM-PM yang nggak berasal dari tech itu sebenarnya nggak masalah banget, ya kan? Karena dia nggak perlu tahu codingannya, menurut gue ya. Dia nggak perlu tahu codingannya, yang dia perlu tahu adalah strukturnya. Jadi kalau bisa dibilang layer paling atas atau layer yang paling awal aja gitu, nggak sampai dalam codingan, nggak sampai function ini akan if ini model ini. Karena dari dari lo bikin sebuah struktur atau sebuah flow yang bisa dimengerti oleh developernya, kan itu bakalan membuat developer lebih gampang untuk build apa yang selalu ada di requirement. Jadi atas-atasnya aja Pak. Jadi nggak perlu dalam banget, asal bisa ya basic-basicnya masih aman lah ya. Karena pas bagian dalam ya udah itu udah urusan tim developernya. Tapi kalau misalnya mau mempelajari lebih dalam itu ya tambahan yang bagus buat diri lu juga kan, maksudnya pengetahuan tambahan kan. Itu sih yang menarik. Yang nggak ada orang yang kayak over learning gitu, kayak nggak lah, semua orang pasti perlu dan selalu belajar. Dan next nih, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi oleh seorang PM atau yang pernah dihadapi oleh seorang Seno Adi Nugroho nih? Maksud gue kan PM kan pasti banyak nih challenges-nya. Lu yang pertama tadi sempat bilang ada customer needs-nya apa, terus ada as a company lu pasti pegang peranan penting untuk developing bisnisnya segala macam dari produk yang lu buat. Terus collecting customer feedback, that's why lu mungkin ada tim UI UX-nya sendiri, terus atau market sizing kah, segmentasi lah, target pasar. Sebenarnya dari segala macam itu, tantangan atau challenges yang paling besar yang pernah lu hadapin kayak paling susah itu yang bagian mana sih? Kalau gue yang paling susah itu kalau saat ini ya, waktu saat pertama kali gue bikin atau gue menjadi product manager, itu yang pertama kali yang paling susah adalah market sizing. Sebenarnya market sizing itu gue nggak tahu sih, kalau di pengalaman gue dulu, market yang mau kita targetin siapa itu agak ibaratnya berubah-berubah lah gitu. Market sizing dari sisi lu bisa ngelihat bagaimana satu hal yang tadinya begini dalam beberapa waktu itu berubah gitu. Nah, untuk mengejar itu kan lu butuh waktu, time frame yang jelas kan, ya kan. Nah, untuk mengukur time frame itu sih sebenarnya yang paling susah gitu. Jadi lu harus harus mengejar suatu momentum gitu. Jadi kalau buat sesuatu, gue buat sesuatu yang sepertinya ini akan menjadi kayak bukan semacam painkiller lah buat usernya gitu. Tapi saat gue bikin itu, entah itu karena tertunda atau apa, jadinya momentumnya udah hilang. Nah, saat momentum itu udah hilang, kita rilis, jadi kesana kan kita udah kerjain, ternyata bukan ini lagi nih, gitunya, gitu kan. Jadinya kita harus merubah, harus nge-rework lagi, harus menganalisa lagi, balik. Jadi sebenarnya kuncinya adalah saat lo tahu momentum itu ada, nah lo harus memprediksi kapan momentumnya turun, bisa lo achieve.
Di situ yang susah kalau menurut gue ya. Tapi kalau mau membagi pengalaman juga untuk di PM yang dulu pernah temen ya pernah kerja bareng juga, katanya yang susah itu adalah dokumentasi. Itu hal yang paling susah lah. Gue kerja di kantor satu lagi, itu dokumentasi itu yang paling ribet. Pasti nggak ada dokumentasinya, terus kita harus nyari bahan di mana gitu kan, karena existing produk kan, gitu. Jadinya kita nggak tahu ini tuh dulunya dibuatnya seperti apa gitu. Itu challenging banget kalau udah kayak gitu. Makanya untuk PM mungkin saran gue adalah buatin dokumentasi, untuk bukan buat gue doang, tapi buat future company sama PM selanjutnya setelah lu nanti mungkin gitu. Oke. Tadi lu udah berbagi tips nih, perkuatlah dokumentasi agar supaya kerjaan lu gampang dimengerti oleh lu dan juga nanti PM selanjutnya gitu kan setelah lu. Apakah itu satu trait untuk defining you are a great PM, atau lu punya kayak trait lain yang makes someone atau anyone a great PM? Enggak sih, itu hanya sebagian kecil. Kalau ngomongin grade PM itu sebenarnya gue juga nggak tahu sih grade PM itu sebenarnya diukurnya itu sampai mana gitu. Yes. Apakah dia build good product, kayak misalnya contohnya mungkin Gojek gitu, atau contohnya aplikasi-aplikasi bagus lainnya yang bisa dimain sama user, itu udah menjadi sebuah title. Oke, lu tuh great product manager. Cuman yang gua tahu ya, product manager itu pertama itu dia harus tahu dia punya KPI, yaitu sebuah ada ininya kan, ada matrix yang akan mempengaruhi entah itu users, entah itu bisnis, entah itu revenue dari perusahaan lo gitu. Nah, dia harus pertama dia harus maintain itu, dan dia juga harus deliver itu. Jadi misalnya kalau misalnya great product itu bisa dibilang oke, kita hit metric ini, kita great product gitu. Iya, tapi cuman satu. Yang kedua adalah ya menurut gue itu lo harus good prioritizing, lo harus punya prioritize yang bagus untuk nge-define strategi atau planning lo yang akan lo jalanin gitu. Jadi nge-define sebuah produk strategi, roadmap ya kan, untuk dipakai mungkin untuk semester atau untuk quarter gitu, sehingga sebuah tim dari produk, design, development, data analis sampai nanti produk itu ke deliver itu sesuai dengan apa yang inisiasi yang lo bikin gitu. Terus lagi harus juga berkomunikasi dengan baik gitu. Komunikasi dengan baik artinya kan lo di sini sebagai product manager pasti akan bekerja sama dengan banyak tim, banyak divisi. Bukan cuma developer doang, tapi juga designer, tapi juga business team, tapi juga mungkin customer supportnya juga, or even kayak si level lo gitu. Lo harus berkomunikasi dengan baik sehingga ya semuanya itu yang lo define di awal itu di-deliver dengan baik. Tuh. Apalagi ya? Lo ada tips nggak sih buat kayak how to good at communicate as a PM gitu? Especially mungkin mindset atau bukan mindset lah, kayak kesannya anak developer kan biasa agak diem, kerja sendiri kayak gitu-gitu, dan tiba-tiba enggak tiba-tiba sih kayak terus mereka switch jadi PM. Nah mungkin kan ada bawaan diemnya atau bawaan begini aja gitu kan, di komputer aja gitu. Nah mungkin mereka orang-orang kayak gini kan nggak selalu bisa
fluid untuk ngobrol kemana gitu kan. Nah, lo ada tips nggak sih gimana sih cara lo bisa communicate apa yang lo mau gitu? Gitu maksudnya. Iya, maksudnya ke yang lain gitu. Kalau misalnya kan kalau yang develop kesannya kan developer gitu nih, terus lo jadi PM nih dan lo tiba-tiba harus ngomong ke banyak orang gitu, itu lo ada kayak tips-tipsnya nggak sih? Ya, kalau tips dari gua ya lakukan pendekatan dulu sebenarnya. Pendekatan yang nggak formal, yang pasti ya, pendekatan as a friend dulu. Misalnya lu harus mengenal dulu, harus ngobrol tentang apapun itu gitu ya, apapun itu yang seru, mungkin tentang lu main game apa segala macem gitu kan. Lu harus mendekatan seperti teman dulu. Nah, tipsnya itu. Nah, terus kalau lu udah ngomongin tentang lu request sesuatu untuk requirement, tips gua adalah make a great requirement gitu. Artinya di dalam satu requirement itu membutuhkan apa-apa aja, misalnya ada flowchart-nya atau apa yang dibutuhkan developer untuk memudahkan dia mengerjakan task-nya. Lu juga bisa kayak defining the task. Kalau misalnya lu pakai Jira atau pakai tools apa, Trello atau apalah ya, kamu define dulu pada define task-nya itu tour. Jangan kayak hanya sebagian besarnya gitu, tapi nggak di-define apa itu yang mau dibikin. Maksudnya gini, kalau misalnya lu nyuruh developer bikin sebuah segitiga, perspektif developer bikin segitiga kan bisa aja segitiganya kebalik. Bisa aja segitiganya sama itu sisi sama kaki, segitiga apa sih yang kayak gitu-gitu. Warnanya satu sisi merah atau gitu kan. Jadi bisa aja perspektif dia berbeda. Nah, itu membuat developer itu akan bingung dong mau bikinnya kayak gimana, terus nantinya revisi segala macam gitu. Tapi kalau lo udah define di awal, segitiganya harus berdiri, setiap sudutnya harus sama panjangnya, terus misalnya sudut satu bagian sama satu bagian harus merah ya. Kan itu nggak perlu coding dong, nggak perlu pengetahuan coding kan, mendefine sebuah segitiga kayak gitu kan. Nah itu yang di deliver atau yang di request ke developer. Itu task yang harus dikerjakan oleh dia. Nah udah dia ngerjain sama-sama enak, gue rasa itu makin ke sananya akan nge-build relationship sendiri sih. Jadi kayak ya udah, nanti kalau misalnya request dari Seno, ya dia juga udah tahu pasti requestnya seperti ini gitu ke depan. Gitu jadi sih. Pertama tuh tadi coba pendekatan personal, terus yang kedua komunikasinya adalah lu minta kerjaan atau request kerjaan tuh yang kalau bisa sedetail mungkin, jadi kita nggak multitafsir, gampangnya gitu kali ya. Ya, jadi nggak salah tafsir. Cool. Next nih, dari 100% waktu yang lu milikin as a PM kerja, let's say 1 hari 8 jam. Terus lu kan banyak ini nih, lebih. Sebuah curhatan. Iya. Gue jadi ngeblank. Oke, jadi kan gitu nih, dari waktu lu nih, ya let's say berapa jam lah waktu kerja lu gitu, dan lu kan banyak vertikal. Nggak cuman as in kayak lu ada research-nya iya, request-nya iya, bikin dokumentasinya mungkin iya, bikin strateginya mungkin iya, terus product development-nya mungkin juga iya. Nah, dari segala macam itu yang paling banyak makan waktu lu apa sih? Maksudnya dari segi apa yang dikerjain atau day to day-nya betul. Dari segi apa yang lu kerjain gitu. Apakah lu paling lama mikirin strategi gimana barang ini mau dibikin, barang ini mau dijual, barang ini harus bentukannya kayak gimana, atau barang apa sih yang diperluin sebenarnya kayak gitu. Kalau sebenarnya yang paling banyak apa ya?
yang paling banyak makan waktu itu mungkin lebih ke defining strateginya ya. Karena itu misalnya gue ambil 1 quarter. Untuk seorang PM itu dia harus kayak udah menyiapkan si strategi kedepannya atau plan kedepannya itu di mungkin quarter sebelumnya gitu. Nah sementara di quarter yang sekarang ini dia lagi harus maintain sesuatu yang quarter sebelumnya gitu. Jadi lebih banyak ke strategi apa yang selanjutnya sesuai dengan data tadi gitu. Dan apa yang lagi ada di sekarang. Apa yang lagi ada sekarang tuh maksudnya yang dikerjain di quarter. Jadi kalau gue bilang ya mikirin strateginya lebih banyak dibandingkan ya teknikal juga ada sih, but ya 70 atau 60-40 gitu. Lebih baik ke strategi ya? 30 juga bisa dibilang, jadi kebanyakan mikirin strategi. Karena kan nggak semua strategi itu dipikirin dalam satu waktu, gitu kan, terus ditinggal, itu nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Jadi lo mikirin sesuatu, lo bikin A, B, C, A itu bisa jadi ada anaknya 3 biji atau 5 biji, malah B juga ada anaknya lagi 5 biji gitu. Jadi juga lo harus maintain terus sampai ke bawah-bawah cucu-cucunya nih ya. Nah itu juga kan termasuk strategi lo gimana supaya ya tim lo nggak overload, nggak burn out, terus timeline lo mencukupi atau achieve di dalam pekerjaannya sejalan. Oke. Kalau gitu kita take closing dulu deh. Menurut lo PM di sebuah tech-based company, coding itu at least yang basic yang tadi lo bilang itu bonus atau sebenarnya wajib sih? Ya, menurut gue bonus. Oke. Kalau menurut gue bonus ya, saudara-saudara. Jadi untuk yang nggak punya technical background segala macam, gak usah takut. Ini yang baru-baru mungkin ya, atau yang mau pindah dari yang bukan developer, nggak usah takut, nggak usah mikirin banyak hal. Gitu. Pikirin aja, yang penting lo itu jadi orang yang maybe person ya gue bilang. Jadi secara user lo harus sudah tahu, secara user experience, secara business wise lo juga udah mengerti, secara technical lo juga harus mengerti. Jadi ketiga hal itu lo harus punya. Cuman lo boleh memilih salah satu yang lo dalamin. Lo mau memilih tentang bisnis, ya silakan dalamin bisnisnya. Untuk yang technical sama user experience atau ya itu nggak perlu terlalu dalam juga udah mencukupi kok. Asal kalian tahu basicnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi masih ada kesempatan buat gua untuk menjadi seorang PM. Ya, bisa Bapak Aldo. Bisa. Oke. Lu menerima gua nggak, Sen? Gue tergantung lo aja dong. Di Edan. Tergantung Bapak Aldo aja. Oke lah. Sama satu lagi. Apa nih? Harus punya mental kalau jadi product manager itu. Apa dibully? Mental yang kuat. Bukan dibully, maksudnya lu bakalan ngerasain lu tuh ada di tengah-tengah. Lu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dimana lu harus jadi bukan referee atau bukan wasit, tapi lu harus menjadi sebuah decision making yang bikin keduanya itu jalan selaras gitu. Lu akan ditekan, tapi lu harus punya mental yang kuat untuk meyakinin mereka untuk jalan bareng, achieve the goal. Oke, harus ada inilah ya, kompromi di sana ya, kedua belah sini kan. Oke, thank you banget waktunya setengah jaman ini Bapak Seno Adi Nugroho, Senior Principal Product Manager di Ekrut.
telah meluangkan waktunya di sore hari yang cerah ini, Edan. Thank you banget, dan buat teman-teman, thank you banget udah nontonin kita setengah jaman ngomongin tentang technical product manager. Kalau misalnya lu pada ada yang mau cari kerja atau pengen swift karir menjadi seorang PM, kita banyak banget roles product manager dan juga turunannya di Ekrut. Tinggal daftar aja, sign up ke www.ekrut.com. Sip. Kalau begitu, terima kasih dan see you next time. Bye-bye. See you. Bye.